Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leli Sari. Sekarang kita akan membahas materi sosiologi hukum, yaitu mengenai pengertian daripada sosiologi, pengertian daripada hukum, dan pengertian daripada sosiologi hukum tersebut. Baiklah, di sini akan saya jelaskan pengertian daripada sosiologi. Kita ketahui bahwa makna daripada sosiologi hukum itu yaitu dinyatakan sebagai ilmu yang mempelajari jaringan hubungan antar manusia, baik manusia dianggap sebagai makhluk individu maupun sekaligus sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. Apa definisi daripada hukum? Jadi hukum merupakan salah satu norma sosial yang dilengkapi dengan sanksi bagi para pelanggarnya dan keberlakuannya dipertahankan oleh penguasa. Jadi dari definisi sosiologi dan hukum tersebut kita akan kerucutkan bahwa sosiologi hukum merupakan salah satu spesialisasi sosiologi yang berusaha mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum. Keterkaitan tersebut merupakan keterkaitan yang bersifat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi produk hukum. Kemudian di sini kita akan membahas apa sih dari sudut sejarah sebenarnya sosiologi hukum itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti, yaitu pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Menurut C.J.M. Schutt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang di dalamnya. Jadi makna di sini kita ketahui. Lanjut kepada pengertian daripada ilmu hukum dulu ya, dimana kita bedakan ilmu hukum itu sebenarnya ada dua cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in book dan studi tentang law in action. Law in book disebutkan bagi studi kajian tentang hukum sebagaimana tercantum dalam kitab undang-undang atau sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, studi tentang hukum sebagai norma atau kaidah. Apa yang maksud dengan law in action? Law in action maksudnya disebutkan ialah bagi studi kajian tentang hukum sebagai gejala sosial atau gejala proses sosial. Jadi sosiologi hukum masuk cabang mana? Jadi setelah kita pahami daripada objek kajian cabang spesial daripada ilmu hukum tadi, sosiologi masuk ke ranah law in action. Kemudian mengenai pembahasan kedua mengenai kajian objek sosiologi hukum. Kita ketahui sosiologi hukum mempunyai objek kajian yaitu fenomena hukum. Sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon bahwa dan Gross-Coupon menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Lyot memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Jadi memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta mengubah sistem itu. Kemudian kita lanjut mengenai objek daripada sosiologi hukum. Yang pertama di sini sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Dalam hal ini sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Baiklah, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini kita cukupi sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.